Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Rahmatul Maulidia dengan NIM 202310101119. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian obat melalui injeksi intravena. Injeksi ini merupakan pemberian obat yang menusukkan langsung pada pembuluh vena. Biasanya pada klien yang tidak memakai infus. Vena yang dapat dipakai untuk injeksi ini yaitu yang pertama vena basilica dan cephalica yang terdapat di lengan, vena jugularis yang terdapat pada leher, vena savena yang terdapat pada tungkai, dan vena temporalis atau frontalis yang berada di kepala. Pemberian obat melalui injeksi intravena ini bertujuan agar obat yang dimasukkan atau diberikan dapat bereaksi dengan cepat dibandingkan dengan cara enteral atau parenteral yang lain. Selain itu juga terdapat indikasi dari injeksi intravena ini. Yang pertama yaitu klien yang secara kritis atau tidak stabil. Yang kedua, situasi gawat darurat. Yang ketiga, pemberian obat-obat yang perlu absorpsi lebih cepat. Dan pemberian obat pada klien yang tidak terpasang infus tapi memerlukan obat secara intravena. Selain itu, juga terdapat kontraindikasi dari injeksi intravena ini. Yang pertama yaitu daerah yang memiliki tanda-tanda infeksi, infiltrasi, atau trombosis. Yang kedua yaitu daerah yang berwarna merah, kenyal, bengkak, dan hangat saat disentuh. Yang ketiga, vena yang terdapat sklerotik atau bertrombus. Yang keempat yaitu terdapat pirai arteriovena atau fistula pada lengan. Yang kelima yaitu lengan yang mengalami edema, infeksi, bekuan darah, atau kerusakan kulit. Yang keenam, pada sisi lengan terdapat mastektomi atau aliran balik vena yang terganggu, dan lengan yang mengalami luka bakar. Sebelum kita melakukan persiapan alat, kita harus melakukan persiapan klien terlebih dahulu. Yaitu yang pertama memberikan salam, perkenalan diri, dan mengidentifikasi klien dengan memeriksa identitas klien secara cermat. Dengan melakukan prinsip 6 benar. Seperti, Assalamualaikum Mbak, perkenalkan nama saya Riza Rahmatul Maulidia. Di sini saya selaku perawat yang bertugas pada malam hari ini. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Mbak Viola Sari yang berumur 20 tahun? Iya. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang tindakan yang akan dilakukan dan kaji riwayat medis dan riwayat alergi terhadap obat yang sama sebelumnya. Selain itu juga berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya dan jawab seluruh pertanyaan pasien. Baik Mbak, di sini saya akan melakukan injeksi atau penyuntikan pada daerah lengan Mbak, supaya obat yang dimasukkan dapat bereaksi dengan cepat. Apakah Mbak Viola bersedia? Iya. Sebelum itu, apakah ada yang perlu ditanyakan Mbak? Tidak. Baik, terima kasih. Saya siapkan dulu peralatannya ya Mbak. Ya, sus. Setelah kita melakukan persiapan klien, selanjutnya kita persiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu handscoon atau sarung tangan. Yang kedua ada alcohol swab atau swab antiseptik. Yang ketiga yaitu hand sanitizer, digunakan sebagai pengganti air dalam mencuci tangan. Ada tourniquet, terdapat spuit dan juga jarumnya. Dan obat vial. Juga terdapat bengkok untuk membuang sampah yang sudah digunakan. Selanjutnya, langsung saja kita masuk pada cara kerja dari pemberian obat melalui injeksi intravena. Yang pertama yaitu beritahu klien bahwa tindakan akan segera dimulai. Mbak Viola, saya akan melakukan tindakan penyuntikan pada daerah lengan Mbak. Apakah Mbak bersedia? Ya. Selanjutnya yaitu siapkan peralatan, dekatkan peralatan di dekat pasien, dan siapkan catatan atau kartu obat di dalam ruang pengobatan, dan hitung dosis obat dengan benar, dan lakukan secara teliti, dan periksa kembali perhitungan.
Selanjutnya cuci tangan dan kenakan sarung tangan. Selanjutnya yaitu siapkan dosis obat yang tepat dari vial ataupun ampul sesuai dari instruksi dokter atau kebutuhan. Dan lakukan dengan langkah-langkah yang benar. Selain itu juga ingat 3 cek dari pembacaan obat. Apabila dalam tabung speed masih ada udara, maka udara harus dikeluarkan dan obat yang telah disiapkan diletakkan dalam bak injeksi. Setelah kita melakukan persiapan obat, apabila dalam tabung sprin masih ada udara, bisa kita hilangkan dengan menyentik-nyentikkan pada sprin tersebut. Lalu tutup kembali dan letakkan pada bak injeksi terlebih dahulu. Lalu tentukan vena yang akan dilakukan injeksi dan inspeksi area yang akan diinjeksi terhadap adanya edema, massa, atau nyeri tekan. Permisi Mbak Viola, apakah saya boleh meminjam lengannya sebentar? Saya akan melakukan pemeriksaan terhadap lengan Mbak Viola. Boleh. Jadi di sini kita lakukan inspeksi terhadap adanya edema, massa, atau nyeri tekan. Selain itu juga hindari area yang mengalami jaringan perut, memar, abrasi, atau infeksi. Selanjutnya pasang pengalas di bawah vena yang akan dilakukan injeksi. Permisi Mbak Viola, saya akan meletakkan perlak di bawah lengan Mbak. Setelah kita memasang pengalas di bawah vena yang akan dilakukan injeksi, lalu pasang torniket pada bagian proksimal atau bagian atas dari area yang akan dilakukan injeksi. Permisi ya Mbak. Ya. Setelah kita memasangkan torniket, selanjutnya pastikan apakah vena dapat dilihat dan dapat diraba. Di sini merupakan vena basilika dan di sini merupakan vena cephalica. Selanjutnya yaitu bersihkan tempat injeksi dengan alkohol swab. Usapkan kulit di atas vena dengan arah lurus searah vena. Di sini saya akan menyuntikkan di daerah vena basilika. Setelah kita membersihkan tempat injeksi dengan alkohol swab, lepas tutup speed pada tangan dengan menariknya ke arah lurus. Setelah itu, pegang speed pada tangan dominan dan lakukan penusukan dengan lubang pada jarum menghadap ke atas. Selain itu juga posisi jarum sejajar dengan vena dengan sudut 30 derajat. Untuk mencegah agar vena tidak bergeser, maka tangan non-dominan menahan vena sampai jarum masuk ke vena. Setelah itu, lakukan aspirasi. Apabila darah terlihat pada speed, itu berarti kita sudah tepat dalam melakukan injeksi. Setelah itu, lepaskan torniket pada lengan.
dan dorong obat secara perlahan ke dalam vena. Setelah obat masuk semua, tarik speed dan jarum dan lakukan penekanan pada area injeksi dengan alkohol swab. Buang speed pada tempat khusus anti tusuk tanpa harus menutup jarum dengan kapnya. Atau sebelum dibuang, tutup jarum dengan satu tangan dan letakkan pada bengkok sebelum dibuang di tempat sampah khusus. Setelah tindakan selesai dilakukan, lalu ambil pengawas yang ada di bawah lengan pasien. Misi ya, Mbak. Setelah itu, bantu klien kembali pada posisi semula. Setelah kita membereskan peralatan, catat setiap pemberian obat dengan menulis inisial dan tanda tangan perawat. Selain itu juga evaluasi respon klien setelah dilakukan tindakan dan beri reinforcement positif. Terima kasih ya Mbak Viola sudah mengikuti proses tindakan dengan baik. Lalu buat kontrak pertemuan selanjutnya dan akhiri kegiatan dengan baik. Dan kembalikan semua peralatan ke nurse station, lalu cuci tangan. Dan jangan lupa untuk mendokumentasikan tindakan yang sudah dilakukan dengan mencantumkan nama obat, rute, dosis, tanggal, dan waktu pemberian obat, respon klien selama tindakan, dan nama dan taraf perawat. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan injeksi intravena. Yang pertama yaitu lakukan penekanan lebih lama pada area yang telah diinjeksi, terutama pada klien yang mengalami gangguan pembekuan. Yang kedua yaitu jika jarum yang masuk ke vena terlalu dalam, dapat merobek vena dan menyebabkan hematom. Yang ketiga yaitu pilih vena yang mudah diakses. Pada vena bayi sangat kecil dan rapuh, injeksi yang cepat pada bayi dapat menyebabkan infiltrasi. Selain itu juga vena klien lansia umumnya lebih rapuh dibandingkan klien yang lebih muda, dan infiltrasi dapat terjadi jika cairan diberikan terlalu cepat. Selain itu juga perawat kembali mengevaluasi respon klien terhadap pengobatan dalam jangka waktu 10 hingga 30 menit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.